Sesaat lagi akan Anda saksikan On The Spot yang dipersembahkan oleh Di bulan Ramadan, salah satu hal yang paling ditunggu adalah momen berbuka puasa. Saat berbuka, dianjurkan untuk memakan yang manis-manis. Sebab setelah seharian menahan lapar dan dahaga, metabolisme tubuh jadi melambat dan energi berkurang. Makanan atau minuman manis ini berperan dalam mengembalikan energi dan stamina tubuh yang hilang. Di Indonesia, beragam kuliner manis yang khas dihidangkan saat Ramadan. Siapa yang tak kenal kolak pisang atau bubur biji salak atau candil yang rasanya manis dan gurih dengan tambahan santan. Nah, selain gula dan santan, ada juga beragam kuliner manis yang menggunakan susu sebagai salah satu bahan utamanya. Selain menyehatkan, juga membuat Anda segar dan bertenaga kembali. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 kuliner unik saat Ramadan. Ramadan datang, alam pun riang. Yang pertama ada burfi strawberry. Burfi atau disebut juga barfi adalah hidangan manis tradisional yang cukup populer di India. Bahan utama barfi adalah susu kental manis yang full cream dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Di negara asalnya, barfi biasanya dibuat dengan berbagai variasi dan salah satunya adalah barfi strawberry. Saat bulan Ramadan seperti sekarang, hidangan manis asal India ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk Anda berbuka puasa. Bahan-bahan yang digunakan sekitar 18 buah stroberi berukuran sedang, setengah cangkir butter, seperempat sendok teh bubuk kapulaga, seperempat cangkir gula pasir, tepung terigu durum atau tepung semolina, setengah cangkir kelapa parut kering, satu cangkir susu bubuk, 1 cangkir panir atau keju India, 1 cangkir susu kental manis krim, sepertiga cangkir kacang mede, dan beberapa butir kacang pistachio sebagai penghias. Blender kacang mede hingga halus lalu pisahkan. Kemudian blender stroberi yang sudah dicuci bersih. Cara membuatnya, masukkan butter ke dalam wajan atau teflon. Lalu masukkan tepung terigu durum atau semolina. Aduk pelan di atas api sedang sekitar 2 menit. Masukkan susu bubuk dan milk panir atau keju India dan aduk rata. Masukkan susu kental manis yang full cream. Setelah semua tercampur, masukkan stroberi yang telah di blender tadi, lalu aduk terus sekitar 15 hingga 20 menit. Selanjutnya masukkan gula pasir, kelapa parut, dan bubuk kapulaga. Aduk terus agar tidak gosong, hingga adonan semakin mengental. Masukkan bubuk kacang mede. Masukkan adonan dalam loyang yang telah diolesi mentega atau butter. Tambahkan kacang pistachio atau kacang sebagai penghias. Dinginkan, lalu masukkan ke dalam kulkas selama sekitar 2 jam. Dan barfi strawberry yang lezat dan creamy pun siap dihidangkan. Subhanallah walhamdulillah. Berikutnya ada teh tarik yang populer di beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Singapura. Minuman ini juga dapat ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, antara lain di Riau, Kepulauan Riau, dan Aceh. Terbuat dari bahan sederhana, yaitu minuman teh dan susu kental manis full cream yang diaduk. Namun cara membuat teh tarik ini sangat unik dan berbeda dari teh susu biasa. Caranya, tuangkan teh dan susu yang telah dicampur ke cangkir lain sambil ditarik ke atas udara. Lalu tuang ke cangkir lagi dan ditarik lagi. Dalam proses penarikan ini, kandungan-kandungannya menjadi semakin pekat dan mengeluarkan aromanya keluar. Proses penarikan juga membantu mendinginkan suhu minuman dan memberikan lapisan busa lembut di bagian atasnya. Pembuat teh tarik yang terampil akan terlihat bak seniman.
Kalau sudah begini, siapa yang menolak dibuatkan minuman yang milky dan creamy ini untuk berbuka puasa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Selanjutnya ada es buah atau dikenal juga dengan sop buah. Ini merupakan salah satu kuliner segar yang wajib hadir saat berbuka puasa, terutama di negara dengan cuaca tropis seperti Indonesia. Salah satu alasan kepopulerannya pun karena cara membuatnya sangat mudah, namun kesegaran dari buahnya sangat menyejukkan. Potong beberapa jenis buah yang diinginkan dengan berbagai bentuk, bisa dibentuk dadu, bulat, atau segitiga. Siapkan sekitar 500 gram es serut, 1 liter air, 5 sendok makan sirup vanili, dan 100 ml susu kental manis yang full cream. Cara membuatnya, campurkan air dan susu kental manis yang full cream, aduk rata, masukkan semua buah-buahan yang telah dipotong dengan berbagai bentuk tadi. Terakhir, tambahkan sirup vanili dan es serut untuk menambah kesegarannya. Es buah susu kental full cream gold yang manis dan lezat ini memang memiliki rasa yang sangat nendang. Sehingga siapa yang mau menolaknya, apalagi disantap saat berbuka puasa. Selanjutnya yaitu kuliner yang terbuat dari roti. Siapa bilang roti hanya bisa disajikan pada saat sarapan dengan olesan mentega atau selai? Faktanya, roti juga bisa diolah menjadi kuliner lezat bila dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Seperti menu puding roti susu panggang. Bahan-bahannya, 5 lembar roti tawar yang disobek-sobek, 125 ml susu cair, 2 butir telur ayam, 30 gram keju cheddar parut, 80 gram susu kental manis yang full cream, dan kismis sesuai selera. Campur susu cair, susu kental manis full cream, dan telur. Aduk sampai rata. Tata roti yang sudah disobek-sobek bersama keju parut dan kismis di dalam pinggan tahan panas. Tuangkan campuran susu di atasnya. Diamkan kurang lebih 2-3 menit sampai roti mengembang. Ratakan adonan saat masuk ke dalam pinggan dengan menggunakan sendok atau spatula. Taburi sisa kismis dan keju di atas adonan. Lalu panggang dalam oven kurang lebih 30 menit dengan suhu 130 derajat dengan menggunakan api bawah. Lihat hasilnya, terlihat menggiurkan bukan? Kemudian ada es johor. Meskipun namanya johor, namun minuman segar yang satu ini berasal dari Medan, Sumatera Utara dan sering dijumpai terutama saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Minuman segar ini berisi buah-buahan, agar-agar, dan susu kental manis full cream gold. Disebut sebagai es johor karena pada saat terciptanya tahun 1957, bahan buah es ini masih diimpor dari Johor, Malaysia. Namun sekarang tentu saja semua bahan yang digunakan tak perlu dibeli di Johor karena siapapun di rumah bisa membelinya di pasar atau supermarket terdekat. Bahan-bahan yang digunakan yaitu buah pepaya yang dipotong kecil-kecil, buah leci, kolang-kaling berwarna merah, agar-agar putih, buah nanas yang dipotong kecil-kecil, buah anggur yang dipotong belah dua, sirup koko pandan, dan susu kental manis full cream gold. Caranya, siapkan beberapa gelas atau mangkok, masing-masing masukkan buah pepaya, buah nanas, agar-agar, kolang-kaling, buah leci, dan buah anggur. Lalu masukkan es serut, tambahkan sirup aroma koko pandan, dan terakhir tambahkan susu kental manis full cream gold di atasnya. Beralih ke Makassar, selain es pisang ijo yang terkenal, ada juga es palu butung yang tak kalah enaknya, apalagi disantap saat berbuka puasa. Es palu butung mirip dengan es pisang ijo, hanya saja pisangnya tidak dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Pertama kali ditemukan oleh Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan pada abad ke-14 bersamaan dengan Coto Makassar. Bahan-bahan untuk membuat es palu butung diantaranya
6 buah pisang kepok. Sebaiknya pilih yang tua atau matang agar rasanya manis. Kukus kemudian dipotong-potong. Selain itu, 150 ml sirup merah, 100 ml susu kental manis full cream gold, dan es serut. Sementara itu untuk bubur sumsumnya, 75 gram tepung beras, 100 gram gula pasir, 750 ml santan dari 1 butir kelapa, 2 lembar daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Cara membuatnya, campur semua bahan bubur sumsum, yakni tepung beras, gula pasir, santan, daun pandan, dan garam. Kemudian masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih dan kental. Angkat dan dinginkan. Siapkan mangkuk atau gelas saji. Masukkan bubur sumsum secukupnya, lalu potongan pisang, tutup dengan es serut, dan tambahkan sirup serta susu kental manis full cream gold. Dan yang terakhir adalah es cendol coklat. Es cendol yang selama ini dikenal dan kita nikmati biasanya berwarna hijau dengan rasa dan aroma daun pandan dan diberi kuah santan. Tapi pernahkah Anda mencicipi atau membuat sendiri cendol dengan rasa coklat dan diberi kuah susu? Bahan yang digunakan yaitu 150 gram tepung hankwe, 10 gram atau 1 sendok makan coklat bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, 600 ml air, 100 ml susu kental manis putih full cream gold, dan es batu serut. Cara membuatnya, masukkan tepung hankwe, coklat, dan vanili dalam air. Kemudian larutkan. Rebus di atas api kecil sambil aduk-aduk hingga kental. Setelah itu angkat. Tuangkan ke dalam cetakan cendol, gosok-gosok, dan tampung cendol dalam wadah berisi air dingin atau air es. Biarkan hingga dingin dan mengeras, lalu tiriskan. Tambahkan cendol dalam gelas saji. Selanjutnya masukkan susu kental manis full cream gold dan es batu serut yang nantinya akan mencair menjadi kuah susu menggantikan kuah santan. Ya, cendol yang satu ini harus Anda coba karena rasanya sangat luar biasa dan sangat mudah dibuat, apalagi dinikmati saat berbuka puasa. Dan pemirsa, itulah 7 kuliner unik saat Ramadan versi On The Spot. Pastikan hanya menggunakan susu kental manis Frisian Flake Bowl, satu-satunya susu kental manis yang full cream.